Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz, NIM saya 43011108. Di sini saya akan menjawab 3 soal UAS tentang makul manajemen sumber daya manusia. Soal yang pertama, jelaskan secara singkat bagaimana sistem pengangkutan dan seleksi yang terbaik di organisasi atau perusahaan. Menurut saya, dalam melakukan sistem pengangkutan atau seleksi itu ada beberapa tahap. Nah, yang pertama adalah kita harus menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan. Yang kedua, kita merencanakan proses pengangkutan, kemudian memasang iklan lowongan kerja. Yang keempat, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Yang kelima, memilih kandidat yang sesuai dan membuat penawaran kerja. Yang keenam, menerima karyawan baru. Soal yang kedua, bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan pelatihan sumber daya manusia? Pelatihan sumber daya manusia bisa melalui training atau pelatihan-pelatihan. Di antaranya ada 7 pelatihan. Yang pertama adalah skill training atau pelatihan keahlian. Nah, di situ kita akan dilatih keahlian apa yang kita kuasai gitu. Yang kedua adalah retraining atau pelatihan ulang. Pelatihan ulang itu yang dimaksud adalah setelah kita pernah melakukan suatu hal, kemudian kita berusaha untuk memahaminya lebih dalam lagi gitu. Yang ketiga adalah cross functional training atau pelatihan bidang lain, yaitu untuk mengembangkan bakat kita di bidang lain. Yang keempat adalah team training atau pelatihan tim. Nah, di sini sebagai karyawan yang baik itu tidak hanya bisa harus bisa dalam baik itu kerja individu ataupun kerja tim. Yang kelima adalah language training atau pelatihan bahasa. Nah, ini sangat penting sekali nih. Yang keenam adalah teknologi training atau pelatihan teknologi, misalnya saja digital, marketing, atau administrasi. Yang ketujuh adalah creative training atau pelatihan kekreativitasan atau pengeluaran gagasan-gagasan. Soal yang ketiga adalah jelaskan tentang materi kompensasi. Menurut Singo Dimejo, kompensasi adalah semua balas jasa yang diterima oleh seorang karyawan dari perusahaannya sebagai akibat dari jasa atau tenaga yang telah ia berikan kepada perusahaan tersebut. Komponen kompensasi yaitu gaji, upah, intensif, dan fasilitas. Adapun tujuan dari pemberian kompensasi, tujuannya yang pertama adalah penghargaan terhadap prestasi karyawan. Yang kedua, menjamin keadilan gaji bagi karyawan. Yang ketiga, mempertahankan atau untuk mengurangi turnover karyawan. Yang keempat adalah pengendalian biaya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai pemenuhan peraturan-peraturan tentang tenaga kerja.